Alhamdulillah pemirsa TV, ya. Kita hari ini bicara jangan melihat Islam secara zahir. Jadi di balik itu ada yang hakikatnya. Islam itu ada yang hakikatnya. Jangan kita lihat kulitnya saja, tapi kita harus mempelajari melihat isi dari Islam itu sendiri. Jadi Ustadz, saya ingin bertanya, akhir-akhir ini ada sedikit terjadi kekisruhan di dalam masyarakat, ya. Ada orang yang ingin mempertahankan Syafi'iyah saja di Aceh, karena kita memang mazhab Syafi'i di Nusantara ini. Tapi ada juga orang yang ingin reformis, dalam mana bukan hanya Syafi'i yang harus berkembang di Aceh, nah, katakanlah Salafi juga harus berkembang. Nah, jadi menurut Ustadz Tengku Haji Umar itu bagaimana? Itu di antara fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, dan kita melihat itu pun di antara satu masalah, satu kesenjangan yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Bukan berarti kita pasif, bukan berarti kita vakum dalam satu pendapat, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara kenyataannya, justru dengan sebab itulah kita bisa selamat daripada kekisruhan ataupun kegaduhan yang terjadi baru-baru ini. Karena apa yang kita pegang ini, itulah yang telah kita terima daripada guru-guru kita, daripada ulama-ulama. Dan apa yang diamalkan oleh guru-guru kita itu, ulama-ulama itu, ya sudah benar seperti adanya. Dan mereka itu tidak mungkin tergolong di antara orang-orang yang salah, karena mereka lebih paham dengan ilmu agama. Ilmu agama itu kalau dilihat jangan ke depannya, itu lihat ke belakangnya. Itu beda dengan dunia. Kalau dunia dia makin ke depan makin maju, tapi ilmu agama enggak, makin ke depan dia makin runcing, dia ke belakang itu makin hebat, bahkan sampai kepada mentoknya itu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus berkeyakinan bahwa apa yang telah diterapkan di Aceh ini bermadzhab Syafi'i dan juga telah diamalkan oleh raja-raja kita, ulama-ulama kita, dan itu semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan mereka pun tidak pernah menyalahkan mazhab yang lain, karena memang kenyataannya di Aceh nggak ada mazhab yang lain. Ya boleh saja kita ubah daripada Syafi'i kepada yang lain, boleh-boleh saja, tapi tidak semudah itu. Kita harus berumbuk dulu, ulama-ulama pun harus duduk dulu. Ada nggak konsentrasi ilmu-ilmu yang lain selain mazhab Syafi'i di Aceh ini? Masyarakat udah bisa menerima nggak? Seperti itu. Makanya ketika ada paham-paham yang berbeda, itu sebenarnya yang salah bukan kita, bukan tuan rumah, yang mereka yang pendatang nih yang nggak paham kultur kita, yang nggak paham kearifan lokal, sehingga mereka dengan cepat menuduh bahwa apa yang telah kita amalkan ini salah, dan ada juga sampai mengatakan syirik ataupun bid'ah. Padahal kalau kita cek semua itu nggak ada lagi. Mungkin dulu ada sebelum datangnya Islam ataupun pada awal datangnya Islam, ada terjadi hal-hal yang agak rancu daripada ajaran Islam, tapi itu udah mulai hilang pelan-pelan dia. Islam datang makin banyak orang yang alim, makin banyak orang yang paham tentang agama, sehingga hal-hal yang berbau syirik ini dihilangkan pelan-pelan. Dan sekarang alhamdulillah kita lihat nggak ada lagi itu, nggak ada lagi hal-hal yang dibuat yang jauh daripada ajaran Islam. Makanya pribadi kami berpendapat apa yang telah diamalkan oleh orang tua kita, ulama-ulama kita itu sudah betul, dan itu juga menjadi salah satu alasan bagi orang-orang kampung, orang-orang awam ketika mereka bertanya kenapa kamu amalkan seperti ini, itu orang kampung tidak akan menjawab dengan dalil, mereka tidak akan menjawab dengan ayat ataupun hadis, mereka hanya menjawab inilah yang kami terima daripada orang tua kami, inilah yang kami terima daripada guru-guru kami. Sehingga alasan ini ditolak mentah-mentah oleh mereka, ya, dan mereka pun membawa ayat, membawa hadis. Dan kalau kita cek pun sebenarnya ayat itu pun salah penempatannya. Ketika kita beralasan kita ada kenduri, kita ada zikir jihar, kita ada selawat setelah sholat, kita ada bermacam-macam seremonial keagamaan yang lain yang mungkin sebahagian berbentuk syiar, dan itu merupakan warisan orang tua kita, ulama kita.
Ketika kita beralasan seperti itu, mereka langsung membawa misalnya surah Al-Baqarah 170, surah Al-Maidah 104, Luqman ayat 21, yang konteks ayatnya lebih kurang seperti ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'hum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ayat itu kalau kita lihat secara lahir benar adanya bahwa ketika Rasulullah mengatakan kepada orang-orang ketika itu, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Islam. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam ataupun risalah Islam. Dan mereka mengatakan mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami akan ikut kepada apa yang diajari oleh orang tua kami, oleh moyang kami. Sedangkan moyang mereka itu bukan orang yang terpetunjuk, bukan orang yang punya akal, dan mereka berada dalam keadaan sesat, bahkan berada dalam keadaan kesyirikan, syirik. Dan memang kenyataan seperti itu, orang-orang syirik, orang-orang kafir, ketika datangnya Islam mereka menolak dan mereka mengatakan kami ikut kepada moyang mereka. Itu betul adanya, tapi ayat itu, konteks itu, substansi itu salah kita ditujukan kepada kita yang hari ini kita cucu, cicit daripada orang-orang Islam, nenek moyang kita yang Islam, dan bahkan ulama-ulama kita itu yang Islam, dan mereka semua bukan orang syirik, bukan orang yang kafir, dan mereka hampir semuanya mereka itu husnul khotimah, dan kita bisa lihat dengan cara faktanya, dan itulah makanya saya melihat ada seperti kerancuan ini. Sebahagian orang-orang kita merasa latah ketika adanya slogan Quran Sunnah, ketika adanya slogan Hafiz Quran, apalagi dengan membawa ayat seperti tadi. Kalau kita lihat salah penempatan ayat. Oke lah betul, karena Al-Quran pun tidak khusus, dia umum, dia bisa makan setiap waktu. Tapi setidaknya jangan ayat itu dibawa kepada kita. Kita ini Islam, kecuali orang itu orang syirik, orang itu orang kafir, ataupun orang itu Islam tapi melakukan amalan syirik, melakukan amalan kafir. Sedangkan yang kita lakukan ini bukan amalan syirik, bukan amalan kafir, amalan yang telah dipraktek oleh orang tua kita, ulama-ulama kita, dan mereka sudah sukses dan berhasil beribadah, sudah berhasil melakukan pengabdian di atas permukaan bumi, dan mereka sudah semuanya husnul khatimah. Maka kita sebagai anak cicitnya, kita juga mau seperti dia. Makanya kita mengatakan apa yang kami lakukan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kami, ulama-ulama kami, dan mereka semuanya dalam keadaan sudah husnul khatimah, dalam keadaan baik. Mungkin seperti itu gambaran Kakanda Ustaz. Iya, menarik sekali pemirsa Haja TV yang dirahmati Allah. Silakan di interaktif di 02 ya, 0822 53 68 berapa tuh 82 39 atau di WA 0813 60 25 6228. Insyaallah guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kita. Ini menarik sebenarnya, masalah yang aktual. Silakan bertanya, kami menunggu. Ini sudah masuk satu. Alhamdulillah Ustadz, pagi ini saya senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, pagi ini saya senang. Saya ingin bertanya Ustadz, mengapa dinamakan tastafi, tasawuf, tauhid, fikih? Padahal menurut Islam tauhid dulu, fikih dulu, baru tasawuf. Apakah itu tidak rancu? Sri Tati binti Timku Haji Ibrahim Hatta. Wassalam. Silakan. Ya, itu dari segi penamaan, kalau memang hakikatnya kan harus tauhid dulu, kemudian fikih, dan seterusnya tasawuf. Tafitas yang sebenarnya yang lebih sesuai dengan tafitas. Cuma kita hanya berprasangka baik kepada sesepuh ulama-ulama kita yang telah menamakan dengan tastafi. Saya melihat ini karena dalam bahasa Arab ada kalimat tastafi, ada itu dalam bahasa Arab. Lebih dekat kepada, ada maknanya lah. Tastafi artinya itu mungkin lebih kepada menuntut kesempurnaan maknanya kan, daripada wafa kan. Wafaya, kemudian istafa ya. Istaufa ya, jadi ya yastaufi ataupun tastafi.
Jadi kamu carilah kesempurnaan dalam satu majelis yang majelis itu dinamakan dengan tastafi. Singkatnya adalah tasawuf, tauhid dan fikih. Dan itu tidak dilihat secara hakikatnya dan saya rasa itu dibenarkan dalam penamaan. Apalagi kita pernah mendengar apalah arti sebuah nama kan. Mungkin seperti itu. Tadi Ibu Sri Hartanti bin Hatta. Baik, yang kedua dari Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz kalau ada manusia yang menjelek-jelekkan ulama besar lewat video YouTube? Mohon penjelasan Ustadz. Bapak Hakim di Teladan, mungkin Jalan Teladan. Silakan. Dalam ayat dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Dalam hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Secara keilmuan kita itu ulama itu harus dipatuhi dan harus diikuti. Apalagi berpandu kepada hadis tadi, ulama adalah pewaris nabi. Kesimpulan yang kita ambil, apa yang dikatakan oleh ulama itu kan apa yang dikatakan oleh Nabi. Karena ulama tugasnya adalah menafsirkan perkataan Nabi. Ulama itu bukan tandingan Nabi. Walaupun ada sebagian orang seperti membuat perangkap. Dia tanya kepada kita, kamu ikut ulama apa ikut Nabi? Itu salah, itu pertanyaan yang salah dan itu tidak boleh wujud karena ulama bukan saingan Nabi. Yang benarnya cara tanya, kamu ikut Nabi berdasarkan paham siapa? Itu baru betul. Saya ikut Nabi berdasarkan paham ulama kami di Aceh, ulama saya di Aceh, ataupun berdasarkan paham Imam mazhab Syafi'i. Jadi Syafi'i ulama itu bukan saingan Nabi. Jadi kalau ada orang-orang yang menjelek-jelekkan ulama, ada orang-orang yang mengatakan kepada ulama, secara keilmuan dia itu sudah tidak punya adab, tidak punya etika dalam bermuamalah ataupun dalam berkata-kata. Apalagi sampai menghina, melecehkan ulama, sedangkan ulama itu walaupun mungkin dia tidak mengakui itu sebagai ulama, tapi di daerah itu sudah mengatakan itu ulama. Maka kita harus hargai itu. Apalagi kita sebagai tamu, apalagi kita sebagai orang yang asing daripada ke kelompok itu. Maka saya rasa orang-orang yang seperti itu harus lebih banyak belajar tasawufnya dulu, kan? Supaya dia mengetahui bagaimana adab, karena pada sisi yang lain ilmu bukan satu patokan, karena di atas ilmu masih ada adab. Al-adabu fauqal ilmi. Kalaulah ilmu jadi satu patokan, sekarang mungkin iblis bisa jadi ikutan, karena iblis semua dia tahu ilmu-ilmu ini. Tapi sedangkan adab ini mungkin sebahagian orang walaupun dia ilmunya kurang, pengetahuannya kurang, tapi lantaran dia punya adab, etika, sopan santun, dia lebih dihargai dan dihormati. Saya melihat kalau tamu yang datang ke Aceh ini seperti Ustadz Somad. Beliau sangat menghormati ulama, beliau sangat menghargai ulama, sangat menghargai kearifan lokal, dan beliau tidak necis lah istilahnya. Sampai perjalanannya beliau sampai mau naik pesawat, jangankan setingkat Lion ataupun Batavia, apalah pesawat yang di bawah grade VIP itu, sampai tingkat pesawat Susi beliau mau naik itu. Sampai begitu beliau rendah diri itu. Tapi kita dengar baru-baru ini ada seorang ulama kondang dari Jakarta ketika sampai ke Aceh, dan dia pun ditolak di Aceh. Ketika pulang dia nggak mau naik selain Garuda. Jadi saya rasa itu satu hal yang jauh daripada ajaran Islam, yang perlu kita benahi dan perlu kita ubah. Maka sebagai seorang murid, sebagai seorang orang yang belajar, itu wajib mentaati dan menghormati guru, apalagi ulama. Mungkin seperti itu, Ustaz. Iya, baik sekali. Juga SMS dari Pak Du di Lamjami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz, apa arti salat arba'in? Dan ada cerita, saya dengar dari radio, hadis salat arba'in itu hadis dhaif. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pak Du Lamjami. Ya, Pak Du Lamjami ya.
Saya sering khatib di masjid apa namanya itu Lampuh Daya. Mungkin dekat dengan Lam Jami itu. Mungkin kami pernah berjumpa di masjid. Arba'in itu bahasa Arab artinya 40. Salat arba'in artinya salat 40 kali secara berjamaah di Masjid Madinah. Ada hadis yang mungkin secara pemahaman beliau hadis itu hadis yang dhaif. Kan jadi ini begini, ini kan bukan satu kewajiban Ustaz kan? Iya. Bukan kewajiban itu kita harus salat arba'in. Itu hanya apa namanya? Ya bisa kita katakan sunnah ataupun bisa kita mengatakan beramal dengan hadis yang dhaif, dan itu dibenarkan dalam Islam ya, asalkan itu bukan hal yang wajib, bukan hal yang seperti satu kewajiban ataupun keharusan. Itu hanya seperti fadailul a'mal, hanya amalan-amalan yang tambahan saja untuk kita itu. Nah, jadi seperti dianjurkan karena kita orang asing, orang yang bukan tiap-tiap bulan dan bukan selalu bisa pergi ke tanah suci. Mungkin apalah salahnya setahun sekali ketika kita umrah, ketika kita haji, maka ada seperti semangat motivasi seperti ini. Kita mau sholat berjamaah 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi itu seolah-olah kita udah mendapatkan pahala yang besar ataupun terbebas daripada segala dosa apa-apalah yang harapannya. Yang sebenarnya saya melihat itu hanya sekedar motivasi, bisa kita bilang motivasi ataupun semangat bagi orang-orang, apalagi orang-orang kita kan orang-orang Nusantara ini lebih kepada bisa kita bilang lemah ataupun malas lah begitu. Makanya ulama-ulama dulu itu dia cari solusi, dia cari cara bagaimana caranya supaya ibadah itu ada. Mungkin dengan sebab dibuat seperti ini adanya salat arba'in yang mereka sebelumnya di kampung agak malas-malasan, mereka akan semangat, akan terus. Jadi mereka nggak akan menyia-nyiakan waktu yang hanya beberapa hari di Madinah ataupun di Mekah itu untuk main-main. Dia termotivasi dengan perkataan ini sehingga dia taat dan tekun dalam beribadah, dan ketika dia pulang ke tanah air dia akan merasakan satu perubahan yang besar bagi dirinya. Mungkin secara seperti itu Kakanda Ustaz. Ini lanjutan sudah masuk lagi dari Pak Azhar di Kampung Keramat. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya nih, mengapa di Mekah kuburan-kuburan para ada kuburan sahabat-sahabat Nabi tidak dibuat bangunan yang bagus seperti di negeri kita? Wassalam dari Azhar Kampung Keramat. Oke, Pak Azhar Kampung Keramat, kalau kita bicara masalah ini perlu waktu yang banyak. Kita harus buka sejarah lagi itu. Kenapa di Mekah, di Baqi' kan, kalau di Madinah Baqi', kalau di Mekah apa namanya Ustaz yang perkuburan itu? Ma'la. Kalau di Mekah Ma'la. Bahkan di Mekah itu di Ma'la itu ada seorang ulama besar dari kita kan, dari Indonesia, dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau dimakamkan di Ma'la. Kalau di Baqi' itu lebih daripada itu, bahkan ada kuburan istri Nabi, ada kuburan sahabat-sahabat Nabi kan. Makanya kalau kita bertanya kenapa di sana tidak ada bangunan seperti kita, maka itu kembali lagi kepada sejarah. Dan bagi kita yang memahami agama, seharusnya jangan itu kita ambil sebagai referensi. Maka kita harus kaji sejarah dulu, bagaimana, kapan itu terjadi. Apakah semenjak dari para nabi begitu ataupun memang tidak ada. Maka yang saya tahu itu tidak ada bangunan-bangunan kubur itu di Mekah ataupun di Madinah itu semenjak pemerintah Saud berkuasa. Betul. Pemerintah Saud kan diantara satu kelompok ataupun satu keluarga yang nama keluarganya Saud kan, yang nanti dikatakan Saudi kan, Saudi Arabia, Saud, Al-Mamlakah Saudi Al-Arabia. Ketika mereka berkuasa, maka ketika itu menurut paham yang dia pahami dengan di backing oleh Muhammad bin Abdul Wahab, maka mereka ketika itu menghancurkan semua kubur-kubur, adapun bangunan-bangunan kubur, dan termasuk bangunan kubur istri Nabi dan juga kubur sahabat. Dan yang herannya kan yang buat itu pun kalau kita baca sejarah kan yang buat sahabat. Yang buat sahabat-sahabat Nabi. Kalaulah kita katakan syirik, maka alangkah anehnya, maka masa sahabat Nabi tidak mengetahui itu syirik. Nah, mungkin dari segi kerapian
Penatanan itu bagus. Tapi jangan kita ambil sebagai kesimpulan bahwa kita nggak boleh membina bangunan di kuburan. Yang kita tahu di kitab-kitab, yang kita pelajari di buku-buku agama di Aceh ini, seperti orang-orang mulia, ulama-ulama itu dibenarkan membuat bangunan, apalagi sampai kepada taraf sahabat, bahkan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti itu, Pak. Sekali. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, memang seperti yang dikatakan oleh guru kita itu, dulu ada kubah-kubah di kuburan-kuburan di Baqi dan di Mahala, tapi kemudian oleh pemerintah Saudi itu yang berpaham katakanlah Salafi Wahabi itu, mereka menghancurkannya. Tapi di Mesir masih ada, ya, di Irak masih ada. Sama dengan kita di Indonesia, ya. Ulama-ulama itu wajar kita buat semacam kubah di atas kuburan itu, karena memang supaya jangan hilang jejaknya. Mereka itu telah berjasa kepada umat waktu beliau itu masih hidup. Baik pemirsa TV, kami menunggu lagi SMS. Ini sudah habis sementara. Begini Ustaz, contoh-contoh lain yang di balik zahir itu, hakikat Islam itu apa? Saya teringat sebuah cerita seorang pemuda ketika masuk ke sebuah warung dan dia memilih minuman yang salah hanya hanya berdasarkan pemahaman zahirnya saja. Seorang pemuda masuk ke dalam sebuah warung dan dia mau minum, dia mau order, mau pesan minuman. Di warung itu dia udah ada promosinya lah, udah ada gambar-gambarnya. Ketika dia melihat ada sebuah botol yang bergambar kambing dan botol yang lain bergambar badak, secara zahiriah dia berinisiatif kambing hukumnya halal dalam Islam, sedangkan badak tidak boleh dimakan. Maka dia pesanlah minuman ataupun botol yang bergambar kambing dan dia minum. Setelah dia minum dia pun mabuk. Ternyata botol yang bergambar kambing itulah minuman yang haram, khamar. Dulu masa-masa kita tahun 90-an pernah kita dengar nama minuman kamput. Kamput itu kambing putih. Jadi ada botol minuman bergambar kambing dan itu adalah khamar, minuman mabuk. Miras. Jadi itu nggak dibenarkan. Dia nggak memilih botol yang bergambar badak karena dia berpaham bahwa botol yang bergambar badak itu adalah haram karena badak haram dimakan. Itu diantara gambaran bagaimana bahwa kita nggak boleh melihat apapun secara zahir, dan Islam juga mengaturnya sampai ke tahap itu. Iya, baik sekali pemirsa TV. Kalau ada yang ingin interaktif, silakan saja di nomor tertera di layar kaca, SMS, WA seperti tadi, silakan juga. Kami menunggu di sini. Jadi sambil kita tunggu, saya ingin bertanya sama Ustaz ini. Kita ke profesi Ustaz dulu ya. Ustaz sedang membangun daerah mini ya. Iya. Jadi perlu membebaskan tanah, mungkin sudah cukup uangnya atau belum? Gimana? Kan baru-baru ini ada semacam permintaan lah dari masyarakat, dari anak-anak yatim yang perempuan. Iya. Karena selama ini semenjak 2 tahun terakhir kita hanya menampung anak-anak yatim yang laki-laki saja dari daerah, bahkan dari seluruh pelosok Aceh itu sampai ke kita. Sekarang udah lebih kurang 80 pelajar Ustaz, anak yatim dan duafa dari seluruh Aceh itu ada di daerah kita, daerah mini Aceh, Gampung Alunaga, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. Dan itu kita berikan semacam pendidikan formal kepada mereka, yaitu berkurikulum dayah dan juga ada tahfiznya, ada bahasa Arab juga. Dan kita nggak pungut biaya apapun. Jadi gratis 100% sampai kepada makannya kita tanggung. Kalau orang tanya dari mana donaturnya, saya hanya bisa mengatakan wallahu alam, Allah yang tahu itu. Karena Allah yang memberikan amanah ini, Allah pasti akan memberikan rezeki. Dan dilihat secara
logika biasa orang-orang sakit kepala nih. Bagaimana nih Ustaz Umar nih, ya, dia nggak punya jabatan tetap, dia nggak punya kerja tetap, tapi dia bisa menampung, dia bisa memberi makan sampai 80 orang anak yatim dan duafa di seluruh Aceh. Tapi itulah kuasa Allah, asal kita yakin ya kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Iya, Masya Allah. Jadi baru-baru ini banyak permintaan orang tua untuk memasukkan anaknya yang yatim yang perempuan. Maka kebetulan di samping itu kita ada orang menawarkan tanah, kita beli tanah, kita mau beli tanah lebih kurang 3.000 meter dan 1 meter harganya 200.000. Nah, makanya kita war-warkan, kita berikan kesempatan bagi masyarakat Banda Aceh khususnya Aceh umumnya yang mau berwakaf beli tanah kan, apalagi itu adalah sedekah jariah wakaf yang nanti akan mengalir pahala kita sampai ke kubur, bahkan sampai ke hari akhirat nanti. Jadi itu mungkin diantara jamaah-jamaah yang mau berwakaf 1 meter, 2 meter, bahkan sekarang kayaknya udah sampai 500 meter ya, udah ada orang yang berwakaf itu. Dan kami menunggu dari siapa punya kesempatan. Siapa-siapa yang mau membuat wakaf ataupun memberikan bantuan. Jadi, untuk membuka pintu surga itu masih punya kesempatan. Jadi pemirsa JDV, kalau ada yang ingin mewakafkan tanah 1 meter 200 itu boleh di YouTube ada alamatnya ya. Ada. Atau menghubungi langsung pimpinan Daya Mini. Langsung aja ke Daya, kan dekat kan? Langsung aja ke Daya. Jadi Tengku Haji Umar Rafsanjani ya. Walaupun beliau namanya nama tokoh Syiah, tapi beliau bukan Syiah. Ada Umarnya. Ada Umarnya. Ya. Biasa orang Syiah tidak suka nama Umar. Iya. Mereka Ali ataupun Akbar gitu. Iya, baik. Baik pemirsa JDV, sayang sekali kami sudah menunggu, tidak ada juga SMS ya, tidak ada yang telepon. Itu biasa mungkin sibuk ya dan sebagainya. Kami masih menunggu, masih ada kesempatan kalau mau telepon. Nah, saya lihat di WA juga tidak masuk lagi, tidak apa-apa. Terima kasih yang sudah meng-WA-kan tadi ya. Pesan kosong nih Pak. Saya mau lihat di satu tempat lagi ini ya. SMS kembali ya. Sudah ada satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang-orang yang beragama tetapi tidak mengamalkan tasawuf? Wassalam, Abdurrahman di Lambarusket. Kalau kita lihat kepada makna hadis Jibril yang berjumpa dengan Nabi, dalam makna ihsan itulah tasawuf. Kan? Dalam makna ihsan, jadi kan ada iman, Islam, ihsan. Iya. 3 itulah. Iman dia lebih kepada tauhid, Islam lebih kepada fikih, ihsan lebih kepada tasawuf. Jadi kalau kita tidak beramal dengan tasawuf, ya maksudnya tasawuf yang benar, tasawuf yang i'tiraf, yang diakui oleh dunia, oleh ulama dunia tasawuf, bukan hanya tasawufan kan. Iya. Bukan seperti salik buta ataupun apa-apalah. Jadi tasawuf yang memang sudah diakui. Dan hampir semua ulama-ulama yang hebat-hebat dulu itu mereka bertasawuf. Apakah ulama hadis ataupun ulama fikih, apalagi ulama tauhid, mereka semua bertasawuf. Orang yang tidak bertasawuf itu sama dengan dia Islamnya cacat, Islamnya kurang, nggak sempurna Islamnya itu. Dia tidak berihsan. Ya, karena dari Allah. Ihsan itu ya. Iya betul. Mungkin ilmu akhlak itu lebih cenderung ke ihsan. Iya itulah, ihsan, tasawuf, akhlak, seperti itu. Alhamdulillah kita punya guru-guru tasawuf. Guru tasawuf saya dulu Profesor Muhyiddin Wali. Alhamdulillah kita dulu mendirikan Jamiah Al-Waliyah, Tarikat Naqsyabandiyah. Jadi saya murid dari Abuya Profesor Muhyiddin Wali. Baik pemirsa JDV, sayang sekali waktu sudah meninggalkan kita ya. Terlalu cepat juga hari ini. Berhenti break dulu. Oh, iklan ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.